Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Nah, pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan kepada sahabat petani buah dimanapun berada bagaimana cara kita melakukan penanaman kelengkeng di dalam pot. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Kemudian aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan tunjukkan kelengkeng yang sudah dilakukan penanamannya di dalam pot. Dan pada saat ini kelengkeng yang sudah ditanam di dalam pot tersebut itu sedang berbunga dengan lebatnya. Ayo. Nah, sahabat bertani buah, ini adalah tanaman kelengkeng yang sudah kita lakukan penanamannya di dalam pot. Dan untuk tanaman kelengkeng ini sekarang sedang berbunga, dan berbunga ini cukup sangat lebat ya. Hampir di setiap dahan atau cabang dari tanaman kelengkeng yang kita tanam dalam pot ini sedang mengeluarkan bunga dengan lebatnya. Nah, untuk perawatan dari tanaman kelengkeng ini sendiri ini cukup sangat sederhana dan mudah sekali ya. Jadi kita di sini hanya perlu memperhatikan dari media tanam. Nah, di sini kita harus memperhatikan kebersihan dari permukaan media tanam yang berada dalam pot ini. Jadi di sini kita harus selalu membersihkan dari tanaman pengganggu atau gulma-gulma yang tumbuh pada sekitar areal permukaan pot. Itu tujuannya untuk agar nutrisi yang berada di media tanam ini tidak terbagi oleh gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Jadi nutrisi yang tersedia pada media tanam pot ini bisa terserap maksimal oleh tanaman kelengkeng yang kita tanam dalam pot ini. Nah, untuk perawatan lain itu dilakukan hanyalah untuk memperhatikan kelembapan dari media tanam pada media pot yang sudah kita sediakan ini. Yaitu bisa kita melakukan penyiraman secara rutin pada pagi ataupun sore hari, dan tergantung dari keadaan kondisi cuaca tempat kita berada. Nah, jika pada musim hujan kita tidak perlu melakukan penyiraman karena untuk kelembapan atau air sudah terpenuhi oleh curah hujan yang membasahi bumi. Sedangkan untuk pemupukan itu sendiri, kita di sini hanya menggunakan pupuk kandang saja, tanpa menggunakan pupuk kimia apapun. Karena kita menanamnya di sekitar rumah, jadi kita harapkan tanaman yang kita tanam dalam pot ini menjadi tanaman yang organik dan tumbuh dengan sehat dan subur, serta berbuah lebat. Nah, jadi kita di sini tinggal menunggu beberapa saat lagi sampai kelengkeng ini menjadi buah. Dan ketika nanti kelengkeng ini menjadi buah, itu alangkah baiknya kita menggunakan sungkup atau pembungkus buah agar tanaman kelengkeng ini buahnya bisa aman sampai bisa kita panen nantinya. Nah, jadi di sini untuk tips agar bunga ini bisa tahan sampai menjadi buah, kita di sini perlu menjaga nutrisi pada tanaman, yaitu yang terutama adalah kelembapan. Jangan sampai terjadi kekeringan pada media tanam. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan micin dengan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman untuk menjaga agar bunga pada tanaman kelengkeng dalam pot ini tidak rontok. Oke, jadi bagaimana cara kita melakukan penanamannya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai agar sahabat petani buah bisa memahami bagaimana cara melakukan penanaman kelengkeng di dalam pot. Oke, sekarang kita langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman kelengkeng di dalam pot ini. Nah, untuk yang pertama di sini kita harus mempersiapkan bibit kelengkeng yang akan kita tanam di dalam pot ini. Untuk mendapatkan bibit kelengkeng ini, kita bisa mendapatkannya dari penjual bibit bunga dan buah, atau kita bisa juga melakukan pembelian online untuk mendapatkan bibit kelengkeng ini. Dan di sini saya sudah memiliki bibit kelengkeng ini, dan untuk umur bibit kelengkeng ini sudah sekitar 6 bulan lebih. Dan ini untuk bibit kelengkeng ini jenisnya adalah kelengkeng kristal. Nah, selanjutnya di sini kita menyediakan pot yang nantinya kita gunakan sebagai tempat penanaman kelengkeng yang akan kita lakukan. Dan untuk ukuran pot ini saya memilih untuk ukuran jumbo. Kemudian di sini kita harus mempersiapkan yang namanya garam Inggris. Garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi
yang sangat baik untuk membantu pertumbuhan akar tanaman yang akan kita tanam, dan juga bisa menghindari stres yang terlalu panjang ketika kita memindahkan tanaman ke media tanam yang lebih besar. Dan untuk mendapatkan garam Inggris ini saya membelinya juga secara online. Nah, selanjutnya di sini kita harus mempersiapkan yang namanya pupuk kandang. Dan di sini tidak bosan saya mengingatkan kepada sahabat bertani buah dimanapun berada, yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk melihat perbedaan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan ini, sahabat bertani buah bisa melihat pada video di atas. Selanjutnya di sini kita menyiapkan tanah sebagai media tanam utama yang akan kita gunakan dalam proses penanaman kelengkeng di dalam pot. Oke, jadi bagaimana prosesnya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Nah, jadi di sini kita langsung saja melakukan pencampuran antara pupuk kandang dengan tanah yang sudah kita sediakan dengan perbandingan 1:1. Kemudian setelah dicampur, kita langsung saja mengaduk secara merata untuk media tanam yang kita gunakan di dalam pot ini. Nah, untuk pencampuran media tanam sudah selesai kita aduk sampai merata. Selanjutnya, sebelum kita mengisikan media tanam ini ke dalam pot, di sini kita harus memberikan pecahan batu bata pada dasar pot. Yang mana nanti fungsinya pecahan batu bata ini adalah untuk menghadang atau menghindari terjadinya pengurangan media tanam karena terbawa oleh arus ketika kita melakukan penyiraman. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita sediakan. Nah, jadi di sini kita harus membuka polybag pada bibit kelengkeng ini secara perlahan agar media tanam pada polybag ini tidak pecah. Itu bertujuan untuk menghindari stres yang terlalu panjang pada bibit kelengkeng yang akan kita tanam dalam pot ini. Nah, setelah kita letakkan bibit kelengkeng akan kita tanam dalam pot ini, kemudian kita langsung saja mengisi media tanam yang sudah kita sediakan sampai seluruh pot ini terisi penuh. Nah, sebelum media tanam benar-benar penuh pada pot yang sudah kita sediakan ini, di sini kita harus memberikan garam Inggris terlebih dahulu dengan dosis 1 sendok makan. Ditaburkan di sekitar media tanam, tetapi di sini harus diingat garam Inggris ini tidak boleh mengenai langsung pada akar dan batang pada kelengkeng yang kita tanam ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, garam Inggris ini dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman yang kita tanam di dalam pot ini. Dan untuk dosis 1 sendok makan ini bisa kita berikan untuk selanjutnya itu 1 bulan kemudian setelah kita lakukan penanaman ini. Nah, sekarang kita langsung saja mengisi media tanam sampai pot benar-benar penuh. Oke, jadi selanjutnya di sini kita melakukan penyiraman agar garam Inggris yang sudah kita berikan pada media tanam di dalam pot ini terlarut, sehingga untuk proses penyerapan nutrisi garam Inggris lebih cepat dilakukan oleh akar pada tanaman kelengkeng ini.
Jadi kita lakukan penyiraman sampai media tanam pada pot ini benar-benar basah, sekaligus bertujuan untuk memadatkan media tanam dalam pot yang kita tanam ini. Oke, untuk penyiraman selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk kondisi media tanam di dalam pot ini. Jika masih terlihat basah, maka kita tidak perlu melakukan penyiraman pada tanaman kelengkeng yang sudah kita tanam di dalam pot ini. Nah, untuk perawatan selanjutnya di sini kita perlu memperhatikan perkembangan dari tanaman kelengkeng ini agar tidak diserang hama. Nah, jadi untuk perawatan lainnya di sini kita bisa memberikan garam Inggris secara rutin dengan dosis 1 sendok makan yang ditaburkan ke media tanam 1 bulan sekali. Atau bisa juga kita melakukan pengkocoran pada media tanam, dan bisa juga kita melakukan penyemprotan secara rutin ke seluruh bagian tanaman. Dan jika kita melakukan penyemprotan secara rutin ke seluruh bagian tanam untuk celengkeng ini, kita bisa melakukannya 5 hari sekali. Oke, seperti itulah cara kita melakukan penanaman kelengkeng di dalam pot ini agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Jadi semoga bisa memberikan manfaat bagi sahabat petani buah dimanapun berada. Jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Oke, jadi sampai bertemu pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.